Shalom dan selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami, khususnya kelas 8 ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika, yaitu pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai karakteristik daripada bunyi ya. Karena beberapa pembelajaran tentang bunyi seperti jenis-jenis bunyi sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Baik, sekarang akan kita lanjutkan tentang karakteristik bunyi ya. Bunyi memiliki karakteristik yang disebutkan seperti daftar yang ada di bawah ini. Yang pertama, bersumber dari benda yang bergetar ya. Jadi bunyi itu bersumber dari benda yang bergetar. Kemudian yang kedua, bunyi itu berupa gelombang longitudinal yang berupa rapatan dan regangan ya. Jadi bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Kemudian yang ketiga, bunyi merupakan gelombang mekanik. Kenapa gelombang mekanik? Karena gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Kemudian selanjutnya, bunyi itu memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Inilah yang disebutkan yang di nomor 3 ya. Ya, kemudian yang kelima, zat padat adalah medium yang terbaik untuk perambatan bunyi. Selanjutnya, bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa ya. Jadi apabila di dalam ruang hampa, bunyi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena bunyi itu memerlukan medium yang disebut dengan udara ya. Kemudian selanjutnya, tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi. Nanti di sini akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo. Ya, jadi itulah tadi beberapa karakteristik daripada bunyi. Baik, sekarang akan kita bahas satu persatu, yaitu tinggi rendahnya bunyi, tinggi rendah dan kuatnya bunyi. Ya, tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi. Pada orang dewasa ya, suara perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan suara laki-laki. Mengapa demikian? Karena pita suara laki-laki itu bentuknya lebih panjang dan lebih berat ya, dibandingkan dengan pita suara perempuan. Sehingga nada dasar daripada laki-laki itu sebesar 125 Hz ya. Sementara nada dasar untuk suara perempuan itu dua kali lebih tinggi daripada suara laki-laki, di mana frekuensi daripada nada suara perempuan itu adalah 250 Hz ya. Jadi itu dia perbedaannya antara tinggi rendahnya nada ya. Itu tadi saya ambil contoh daripada suara laki-laki dan suara perempuan. Ya, di sini saya sudah buat tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Artinya, semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil frekuensi bunyi, maka nada akan semakin rendah. Tadi seperti yang sudah kita lihat ya di contoh nada daripada suara laki-laki dan perempuan, di mana tadi nada dasar daripada suara laki-laki itu yaitu 125 frekuensinya ya, berarti kecil dibandingkan dengan frekuensi nada dasar daripada perempuan yaitu 250, sehingga nada lebih tinggi nada perempuan ya. Iya, kemudian untuk kuat dan lemahnya suara itu ditentukan oleh amplitudo. Itu yang sudah saya sebutkan tadi, karakteristik daripada bunyi itu yang ada pada poin yang terakhir. Kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo ya. Jadi di sini kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya. Artinya
semakin besar amplitudo dari getaran itu, maka suara juga akan semakin kuat. Dan begitu juga sebaliknya. Artinya semakin kecil amplitudo daripada getaran ataupun bunyi itu, maka nadanya juga akan semakin rendah. Ya. Iya. Itu dulu untuk tinggi, rendah dan kuat lemahnya bunyi. Sekarang kita berbicara pada frekuensi senar yang bergetar, ya. Baik itu pada senar gitar, kita ambil aja contohnya pada senar gitar, ya. Jadi frekuensi senar itu dipengaruhi oleh 3 faktor, ya. Tinggi besarnya frekuensi daripada senar itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, panjang senarnya. Semakin panjang senarnya, maka frekuensinya juga akan semakin rendah. Ya, itu yang pertama, panjang senar. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi itu adalah tegangan senarnya. Artinya, semakin kuat atau semakin besar tegangan daripada senar, maka frekuensinya juga akan semakin tinggi. Ya, bisa kita lihat itu pada senar gitar. Kalau panjang senarnya, ketika kita pakai senar gitar yang panjang lengan daripada gitar itu semakin pendek, ya, otomatis frekuensinya itu semakin besar, ya. Artinya semakin panjang frekuensinya semakin rendah, ya. Iya, kemudian tegangan. Kalau dari segi tegangan, ya, mungkin bisa kita lihat pada senar yang nomor 1, ya, atau yang disebut dengan kalau dia pada tali gitar, ya, kalau dia tali 1 itu senarnya tegangannya semakin besar, ya, kalau tali 1, sehingga frekuensi yang dihasilkan itu semakin tinggi, ya. Begitu juga untuk luas penampang daripada senar. Kalau kita lihat senar gitar pada nomor 6, ya, itu luas penampangnya itu lebih besar dibandingkan dengan luas penampang tali 1, ya. Tapi dari tinggi dan rendahnya frekuensinya juga bisa kita lihat. Artinya tali 6 daripada senar gitar itu frekuensinya lebih kecil dibandingkan dengan tali senar gitar yang nomor 1, ya. Jadi itu dia yang nomor 3 tadi, luas penampang senar itu juga mempengaruhi. Artinya semakin kecil luas penampangnya, maka frekuensi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, ya. Ya, jadi itulah dia tadi frekuensi yang mempengaruhi senar gitar, ya. Frekuensi bunyi yang mempengaruhi senar gitar itu ada 3. Yang pertama tadi panjang, yang kedua tegangan, dan yang terakhir adalah luas penampang, ya. Iya, itulah mengenai tinggi, rendah dan kuat lemahnya bunyi, ya. Sekarang kita masuk ke nada. Iya, mungkin kalau kita berbicara tentang nada, ya, bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki getaran yang teratur. Itulah yang disebut dengan nada, ya, getaran yang teratur. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur, itulah yang disebut dengan desah, ya. Artinya itu tidak akan enak kita dengar karena frekuensinya tidak teratur. Jadi berikut ini merupakan beberapa dari deret nada yang berlaku. Ini deret nada yang standar, ya. Deret nada yang standar yaitu mulai daripada nada C, D, E, F, G, A, B, dan kembali ke C aksen. Ya, ini kalau kita belajar tentang tangga nada, ya, maka ini akan dipelajari, ya. Itu deretnya.
C, D, E, F, G, A, B, C aksen ya. Dimana kalau kita baca C di sini C netral itu adalah do, D, re, E, mi, F, fa, G, sol, A, la, B, si, dan C aksen itu do tinggi, do aksen ya. Kalau frekuensinya ya, frekuensi daripada C itu 264 Hz ya. Kemudian untuk frekuensi daripada nada D atau re ya, itu frekuensinya itu 297 Hz. Kemudian untuk mi frekuensinya lebih tinggi lagi, yaitu 330 Hz. Dan fa itu 352 Hz. Sol itu 396 Hz. La itu 440 Hz. Si yaitu 495 Hz, dan do tinggi itu 528 Hz ya. Ya, jadi inilah tadi frekuensi dari setiap nada-nada yang ada pada tangga nada ketika kita belajar musik ya. Kemudian perbandingan daripada frekuensi tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, itu perbandingannya ya. Apabila dia C, perbandingannya 24. Dari mana 24? 664 dibagi 11 sama dengan 24 ya. Kemudian untuk re 297 Hz ya, perbandingannya itu 27. Dari mana 27? Ini semua frekuensinya ini sama-sama dengan dibagi 11 ya. Jadi untuk perbandingannya, untuk C 24, untuk D 27, untuk E 30, untuk F 32, untuk G 36, untuk La 40, untuk Si 45, dan untuk C aksen itu 48 ya. Itulah dia frekuensi dan perbandingan daripada deret nada yang berlaku standar ya, standar. Itulah tentang nada ya. Kemudian berikutnya tentang warna dan kualitas bunyi. Tentang warna dan kualitas bunyi. Pada saat bermain alat musik, mungkin kita bisa membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik mana saja. Contoh, ketika kita bermain gitar, kemudian di sebelah kita juga ada yang bermain piano dan lain sebagainya, alat musik yang lain. Kita pasti bisa membedakannya yang mana bunyi gitar dan mana yang mana bunyi piano. Ya, dari mana? Itu dari kualitas dan warna daripada alat musik tersebut. Ya. Jadi setiap alat musik itu mengeluarkan yang namanya suara yang khas ya. Suara yang khas ini yang disebut dengan kualitas bunyi atau yang disebut dengan timbre ya. Timbre. Begitu pula pada suara manusia. Suara manusia juga memiliki bunyi yang berbeda. Ada yang memiliki suara merdu dan ada juga yang memiliki suara serak ya. Itu tentang warna dan kualitas daripada bunyi. Sekarang kita pembahasan kita yang terakhir adalah resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah peristiwa yang ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh daripada getaran benda lain. Peristiwa resonansi hanya dapat terjadi apabila dua benda memiliki frekuensi yang sama. Contoh, ketika Garputala, mungkin ini kurang kamu pahami ya. Saya ambil contoh ketika suara gemuruh ataupun guntur ya. Ketika guntur mengeluarkan bunyi, berbunyi ya, mungkin kamu bisa melihat kaca ataupun jendela daripada rumah itu ikut bergetar ketika bunyi gemuruh itu sedang berlangsung ya. Begitu juga ketika suara kendaraan yang pakai knalpot yang mengeluarkan bunyi yang besar. Ketika kendaraan itu lewat dari depan rumah, mungkin jendela ataupun kaca daripada rumah itu juga ikut bergetar. Jadi itulah yang disebut dengan resonansi. Resonansi itu tadi yaitu
peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh daripada getaran benda yang lain, ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Jadi tugas kamu adalah silakan dicatat ulang ataupun diringkas materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Catat di buku catatan kamu dengan rapi. Kemudian hasilnya kirimkan melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.